Yuk guys, langsung aja tanpa lama-lama lagi langsung aja ke metode garis lurus. Di sini langsung aja pakai rumus SLN. SLN itu straight line apa tahu ya? Pokoknya itu buat metode garis lurus di Excel. Costnya itu adalah harga perolehan dikunci pakai FN F4 atau F4. Kunci lagi, buka lagi salvage itu nilai residu, jangan lupa dikunci. Terus lagi ama ini nilai umur ekonomis yaitu di sini. Yang kata live-nya. Jangan lupa dikunci, langsung enter. Habis itu double klik atau di copy-nya bisa. Oke. Akumulasi penyusutannya lihat dari sini 35 juta. Terus di sini nilai buku dan nilai sisa lihat dulu dari harga perolehan yang pertama. Jangan lupa dikunci dulu F4. Oke, habis itu akumulasi yang ke tahun kedua yaitu adalah 35 juta ditambah dengan 35 juta tahun kedua. Oke, tinggal tarik ke bawah atau double klik bisa. Dan di sini adalah tinggal lupa. Astaga. Astaga, nilai buku sisanya tahun pertama harusnya dihapus dulu, lupa, maaf. Ini sama dengan ini dikunci dulu, jangan lupa FPN4 dikurang akumulasi penyusutan tahun pertama. Sip, tinggal copy ke bawah. Sisa 40 juta, sip. Itu jumlah angka tahun itu SYD sum year of apa tahu artinya tuh. Sum year of death ya mati. Costnya sama yaitu harga perolehan kunci dulu FNF4 atau F4. Terus ada lagi salvage-nya nilai residu FNF4, umur ekonomi 98 FNF4. Terus sama pair-nya tuh periode tahun 1. Nah, ini jangan dikunci, langsung aja enter karena dia bakal di copy ke bawah. Oke, tinggal copy ke bawah, sip. Aku masih penyusutan sama dengan tahun pertamanya. Terus nilai bukunya adalah jangan lupa 320 juta dikunci dikurangi yang ke atas sampingnya. Oke. Dari situ ini adalah nilai buku akumulasi tahun pertama ditambah akumulasi tahun kedua. Sip. Tinggal copy ke bawah. Ini juga adalah FNF4 jangan lupa terus dikurangi akumulasi tahun kedua. Sip. Tinggal copy ke bawah. Siap. 40 juta, 40 juta sama. Salah menurun ganda pakai DDB apa atau double apa tahu tuh nah. Lupa, double ditulis lagi. Costnya sama 320 juta kunci jangan lupa. Salvage-nya nilai residu kunci lagi. Terus live-nya adalah 8 kunci lagi. Terus koma. Terus periodenya ini jangan lupa deh. Jangan lupa. Nggak usah dikunci. Terus habis itu langsungnya tutup faktora abaikan saja. Habis ini kita copy ke bawah. Terus habis itu akumulasinya sama tinggal nilai bukunya FNF4 jangan FNF4 dong ini. Yang kata garis 20 juta dikunci dulu. Oke, ilah bang. Ininya dikurang dulu bang. Nah, sip. 240 juta. Nah, ini tinggal astagfirullah akumulasi tahun pertama ditambah akumulasi tahun kedua. Akumulasi tahun kedua. Tinggal tarik ke bawah, tinggal di copy, sip. Terus abis ini adalah FN 320 juta, FNF4 kunci dulu atau F4 dikurangi akumulasi tahun kedua. Sip. Tinggal copy ke bawah. 40 juta, 40 juta, 40 juta sama semua. Sip. Apa lagi langsung aja lama-lama dah ini. Disuruhnya adalah tabel sama grafik, bikin tabel dulu ya kan. Blok aja semuanya nih karena ini error. Nah tuh, Ctrl A juga bisa. Habis itu kita insert ini BTW ini pakai 2019 ya. Jika kalian pakai 2010 sesuaikan saja mudah-mudahan tidak ada perubahan yang signifikan. Oke, di sini saya pakai 3D column. Pakai yang lebih bagus yang mana? Tahunnya jangan diikutin kali ya. Bodoh amat ah. Tahun segala ikut lagi gimana ya? Bodoh amat. Terus habis ini bisa kalau tahunnya ikut kita hapus dulu tahunnya bisa di select data atau di sini juga bisa. Di sini aja bisa juga. Tahunnya kita hapus aja, sip. Nah, tahunnya di oke. Nah, ini tahunnya kehapus kan. Terus habis itu kalian bisa ganti-ganti. Nah, kan ini di sini nih masih ada series nih, seri 1, series 2, series 3. Ini aslinya ada tahun. Adalah aslinya tahun. Kita edit dari sini. Seri 1 nih, edit 2018. Nah, gitu. Ini juga series 2 gitu dah. Emang agak capek sih. Nggak tahu cara yang tercepat yang mana tapi belum ketemu.
Ya manual dulu lah. Oke. Oke, udah bener ini cat detail habis diganti. Astaga, cat detailnya tabel penjualan ban. Tabel penjualan ban. Pakai PT-nya juga boleh. PT boleh. Boleh di enter, kalau nggak boleh dilanjutin aja, terserah kalian. Master Autorindo. Oke. Habis gedein dulu lah mata picak, cok. Gedein lah, Bang. Nih, dah. Terus mau apa lagi diganti? Misalnya di sini kalian bisa tambah-tambahin elemennya di sini nih. Kalian klik dulu tabela, jangan lupa nih klik tabela sampai ada gituan lah garisnya add chart element. Dari paling atas aksesnya tambahin dua-duanya. Nih, apa ini? Oh, ini nggak usah. Aksesnya primary horizontalnya buat apa ya? Ini isi aja merek dah, merek. Soalnya ada Bridgestone, Goodyear, itu dan lainnya. Terus yang kata di samping juga boleh. Exist title yang di samping. Buat di sini penjualan aja. Itu terserah kalian dah. Terus apa lagi? Ada lagi kah yang biar bagus? Chart title lah. Chart title above. Nah, di sini. Terus data label lah kalau mau boleh begini tuh. Kalau ada atasnya, kalau mau terserah kalian. Terus grid line nggak usah. Legendnya nih. Legend tuh yang kata 2018, 2019 sampai 2021. Taruh atas boleh, taruh kanan boleh, ini terserah kalian. Oke, terus mau misalnya mau warnain mau ganti warna gitu. Ganti warna bisa lah nih, kalian klik dulu yang satu sampai yang kata terseksi itu cuma satu. Kalau mau manual maksudnya mau satu-satu, misalnya kan ini biru nih. Ini juga biru, ini juga biru, ini juga biru. Terus bisa kalian ubah dari sini dari home, terus ubah di sininya atau kalian klik kanan format data series atau kalian kalau di 2019 kalau kalian klik ini dia langsung muncul di format data series ya nih. Format data series, format data series. Nah, kalian ubah di sini bisa. Nih. Bisa kalian mau ubah warna biru, boleh. Nah, misalnya gitu. Atau kalian yang kata merah, tuh merah, 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 merah. Dari sini dari home bisa. Terserah kalian mau dari mana seenaknya kalian, misalnya warna merah. Nah, bisa semua kan? Pokoknya yang ada aja biar cepetnya gimana dan terserah kalian. Dari sini juga bisa klik kanan. Oke, dari mana aja boleh. Misalnya kuning, bisa tuh klik kanan lebih cepat lah ini ya. Misalnya hijau terang, mana hijau terang. Misalnya bisa kalian pilih di sini yang lebih warnanya lebih menarik. Oke, hijau. Nah, abis ini misalnya kalian mau ganti-ganti ininya bisa diganti. Misalnya kalian tebelin, bisa atau kalian ubah fontnya atau kalian gede-gedein, terserah kalian deh ini. Misalnya gedein boleh, terserah kalian. Misalnya ini udah diganti semua. Terus ini mau gedein juga di bold terserah lah. Mau diapain kek? Habis ini terus ya belakangnya nih mau nggak mau putih nih, maunya warna hitam. Dari sini juga bisa gitu, terserah 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 mau apa. Terus tulisannya ini kan hitam sama abu-abu agak nyaru ya, ganti aja di sini sampai tabel seleksi semua diganti fontnya di sini di home. Home tuh ya tuh langsung putih. Dah terserah kalian. Udah kan itu apa lagi nggak ada grid line-nya mau yang mau penuh apa blinger nggak apa-apa terserah, tapi lebih bagus yang ini sih. Nah, sip, ini tabel udah langsung ke line. Ini udah nih, taruh mana ya kalau udah ya. Aduh, astaga, bawah lu agak mau bawah lagi, bawah mouse. Dah, habis ini yaitu adalah tabel grafik. Ya, kita pakai line aja ya. Oke, sama kayak tadi sebelumnya ke insert. Habis itu line pilihnya yang bisa bisa yang ini nih. Bentar. Chart. Nih, kalian lainnya bisa yang kalau direkomendasiin pakai yang ini, stack line atau yang ada bulatannya stack line with marker. Nah, yang ini. Saya pilih yang ini. Oke. Oke, warna putih atau ini jelasin lagi kah? Astaga. Sama-sama kayak tadi sih, ganti-ganti warnanya gitu. Sama aja kayak tadi, nggak ada perubahan. Cat detail ganti, misalnya ini singkat aja ya. Males banget sebenarnya. Ya kan? Ya enggak. Penjualan ban. Oke. Apa lagi nih, misalnya ganti warna klik kanan,
Nah ini ada dua, ada fill, ada outline. Kalau fill tuh yang kata buat buletannya tuh, yang kata titiknya. Misalnya warna merah, terus outline-nya warna merah. Tuh baru baru ganti dua-duanya. Terus sampai habis empat-empatnya. Terus habis ini kayak tadi misalnya di chart desain, terus di add chart elemen atau klik kanan, misalnya dari klik kanan sini kayaknya bisa dah. Oh tidak bisa. Dari sini nih. Nah sini nih. Misalnya nambahin apa axis detail. Axis detail tuh yang kata di bawah sama primary vertical di kiri. Ini misalnya ganti penjualan, terus ini ganti merek. Terus dari sini juga bisa legendnya pindahin ke atas, ke top lagi ke tadi. Nah, legendnya jangan lupa yang kata seri satunya tuh ganti ke 2018 kayak tadi lagi. Misalnya tadi lupa lagi kayak gimana, klik kanan, select data, terus seri satunya edit 2018, terus ini 2019. Yang diedit tuh series name ya, bukan series value. Soalnya kalau series value tuh dari sini sampai sini nih, gitu. Series name yang diganti. Sip, terus salah 2018. Gitu sampai habis, terusin gitu aja. Terus apalagi warnanya udah nggak ada. Terus misalnya di sini nambahin ini biar bagus lah ya. Misalnya di bawah, bagusnya di atas sih. Nah di atas gitu. Udah nggak ada lagi. Ya sekreatif kalian lah kayak gitu. Misalnya warnanya diterangin gitu. Mau diapain, misalnya pakai tekstur boleh, pakai foto juga boleh, terserah kalian. Udah gitu. Yang di praktik 2 langsung aja praktik ketiga biar nggak lama-lama, nggak tahu udah berapa menit. Masa kerja di sini, masa kerja tuh bisa dihitungnya pakai dua rumus yang saya tahu, ada year frag atau date if. Misalnya pakai date if ya pertama, usah jauh amat videonya bang. Escape, jauh amat videonya nih, deketin lah. Nih pertama date if. Nah, kalau date if di sini tuh dia tidak ada rekomendasi apa yang harus dipilih gitu. Jadi langsung aja kayak rumus yang kita tahu aja, nggak tahu dong ucapan. Pokoknya date if tuh buka kurung, start tanggal awalnya kan ini nih, tanggal mulai bekerja ini, terus habis itu titik koma, terus habis itu tanggal akhir bekerja, tanggal pelaporannya. Jangan lupa dikunci soalnya ntar mau di copy bawah. FN F4. Habis itu masukin sama dengan Y. Ini untuk tahun. Kalau YM buat bulan, kalau MD itu buat hari. Y, habis itu tutup kurung. Ini 8 tahun bisa copy bawah. Di merge lagi. Gitu dah, bisa copy ke bawah. Atau rumus yang kedua ada year frag. Year frag. Nah ini udah ada rekomendasi, ada start date sama end date. Start date-nya itu ini, jangan nggak usah dikunci, dan astaga ngapain di sini. Habis itu titik koma end, tanggal akhir ada tanggal pelaporannya, habis itu dikunci. FN F4. Sip 9 tahun. What the heck? Tadi kalau kalau pakai date if 8 tahun, kalau pakai year frag 9 tahun. Yang bener apa? Buset. Tapi kalau dihitung-hitung 2021 ke 2016 tuh 5 tahun kan? 2017, 2018, 2019, 2021 5 tahun. Tapi kalau pakai datif berapa tahun tadi? Hehehe. Berapa tahun? 4 tahun ya? 5 tahun bener ah. Yang mana ya, jadi bingung makin yang mana? Buset. Bentar. Bingung. Start date, titik koma, 9 tahun, beda setahun coy. Ah 5 tahun juga. Tapi tadi rumusnya sih awal-awal ini kan rumus apa sih nih? File Excel nih udah ada isinya nih. Tadi dia awalnya pakai year frag. Jadi pakai year frag aja deh ya, pakai year frag nih yang kata di sini. Ya tinggal copy ubah. Nggak tahu dah pakai yang mana, pakai year frag aja dah.
Nah gitu dah pokoknya dah. Terus status pegawai malas banget kan. Soalnya ini pakai rumus pilu, pakai if. Logical testnya yaitu adalah nih, baca dulu. Jika lebih dari 5 tahun maka tetap, kalau kurang dari 5 tahun tidak tetap. Ini aja. Logical testnya berarti masa kerja dong. Sama dengan lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun apa lebih dari sama dengan? Di atas 5 tahun berarti bukan sama dengan lebih dari 5, maka dia tetap pakai pakai tanda kutip soalnya ini teks. Tetap kalau pakai, terus habis itu kalau tidak, astaga, tidak tetap. Tutup kutip. Dah sip. Habis ini ntar aja copy bawahnya bareng-bareng. Terus bonus gaji pokoknya udah ada, tuh tunjangannya udah ada lagi rumusnya, kagak dihapus dulu, lupa. Terus tunjangannya 20% dari gaji pokok, gampang. Ini gaji pokok dikali 20%. Terus bonusnya itu adalah jika lebih dari 5 tahun dalam 1 juta, kalau kurang tidak dapat bonus. Berarti sama lagi, if jika 9 tahun yang ini lebih dari 5 tahun, maka dia dapat 1 juta. Kalau ini kan ini angka nih, berarti nggak usah pakai tanda kutip. 1 juta, kalau tidak dapat 0. Sip. Terus total penghasilan brutonya berarti ini di blok aja, habis itu auto sum. Sip. Biaya jabatan. Total biaya jabatan. Kalau tetap dihitung 5% dari bruto, kalau tidak tetap tidak dikenakan biaya jabatan, berarti 5% dari penghasilan bruto. Sama lagi, if jika dia tetap, mana sih tetap, sama dengan tetap, pakai tanda kutip soalnya ini teks ya, tetap maka dia dikali 5% dari penghasilan bruto. 5% dikali total penghasilan bruto. Nah, habis itu titik koma, jika salah tidak mendapatkan apa-apa atau 0. Sip. Habis itu iuran pensiun, jika pegawai status tetap maka 1% dari total penghasilan bruto, kalau tidak mendapat apa. Sama kayak tadi, ulang lagi, if jika sama dengan tanda kutip, jangan lupa karena ini teks, tetap, maka dia mendapatkan 1% dikali total penghasilan bruto, ya kan, total penghasilan bruto. Kalau tidak dia tidak, kalau titik koma, kalau tidak tetap dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu total pengurangnya berarti dari ini, astaga, total pengurang, total pengurangnya, sip. Total pengurang kan ini pengurang nih, berarti total pengurang dari sini sama sini, biaya jabatan sama iuran pensiun, berarti penghasilan bersih sebulannya, total penghasilan bruto dikurangi total pengurang gitu. Penghasilan setahunnya, penghasilan bersih sebulan dikali 12 bulan. Oke. Habis itu kawin, apa ini kawin? PTKP kawin, jika pegawai 100K maka PTKP 4.500.000. Kalau TK tidak kawin maka tidak mendapatkan PTKP kawin. Ini yang K nih ya. Oke, sip. Zoom out dikit lah. Kelihatan kan? Pakai if lagi ya. If jika nih kan, berarti kalau logical textnya nih kan cari yang ada sama soalnya nih. Soalnya kan kawin nih. Berarti cari yang di sininya tuh yang berkaitan sama kawin. Berarti kan ini K nih, K tuh sama dengan K. Jika C15 nih, C15 kan udah benar tuh, C15 sama dengan K, sama dengan, jangan lupa tanda kutip, sama dengan K. Value if true-nya nih, value if true-nya dia dapat 4.500.000, 4.500.000. Kalau enggak, kalau tidak K atau TK tidak kawin, dia mendapatkan 0. 4.500.000. Yang anak baca lagi. Ini mah teliti aja pokoknya, anak
Dan sekarang jumlah anak per anak mendapatkan 4.500.000 per anak. 4.500.000 per anak. Rumus simpel aja, rumus simpel, nggak usah bertele-tele. Pakai sama dengan 4.500.000 dikali 3. Sip. Ntar kan ada yang nggak punya anak tuh, atau nggak punya tanggungan. 4.500.000 kali 0 hasilnya bakal 0. Nggak punya PTKP anak, gitu aja, yang simpel aja. Total PTKP nih, berarti yang kata dari wajib pajak sampai anak ditotalin. Tuh. Atau sum. Penghasilan kena pajak. Lah. Penghasilan kena pajak adalah dari mana sih nih? Lupa deh. Ada nggak? Penghasilan setahun dikurangi PTKP. Dari soal, ya Allah, gitu doang. Penghasilan setahun dikurangi total PTKP. Sip. Habis itu PPh setahun dibagi 12 kah atau gimana? 5% dari penghasilan kena pajak. Oke, gampang. Sama dengan 5% dikali penghasilan kena pajak. Nah, ini tinggal copy aja ke bawah. Ini gara-gara ada merge ya, jadi nggak bisa nih, soalnya ini di merge nggak bisa di copy. Nah, ini bisa nih, di blok aja sampai sini, double klik bisa. Oke, ini hapus dulu, delete, bawahnya kurang, delete. Terus ini misalnya ini blok, tinggal tarik bawah bareng-bareng sampai sini. Oke. Habis itu total itu sama dengan sum. Astagfirullah. Ilah, salah lagi gitu doang. Ada mouse kan? Ngapain kayak gituan? Ini sampai mana nih? Nih, itu sampai H42 bener. Udah, nilai tertinggi pakai max. Sampai H42, oke. Habis itu min. Habis itu nilai rata-rata pakai average. Sampai H42 yang di sini tuh ya. Oke. Habis ini udah tinggal di blok aja. Habis itu kalian drag samping sampai ada tanda plus hitam. Ini kan putih nih tanda plusnya nih. Apa hitam buat narik ya. Tarik sampai ujung. Sip. Kalau ada tanda pagar ini luasin aja, bisa di double klik. Nah, ini keluasan ini. Astaga, kalau nggak manual dah. Double klik, jangan dilepas. Nah, Dah selesai semua. Nggak usah lama-lama, sampai berapa menit ya? 30 menit kali itu recordnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.